Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewita Rahmadina dengan NIM 19050115194. Nah, hari ini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan dengan judul Kelola Stres di Masa Pandemi COVID-19 dengan Sasarannya adalah mahasiswa, yaitu remaja akhir dengan usia 17 sampai dengan 25 tahun. Nah, selamat menonton ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua yang sudah gabung, boleh tolong isi pretestnya dulu ya. Nanti pretestnya akan dibagikan di kolom chat Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. 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 Iya. Waalaikumsalam. Selamat datang di acara penyuluhan kesehatan dengan saya Dewita Rahmadina dari mahasiswa Fikes UHAMKA program studi Kesmas. Nah, sekarang saya akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara mengelola stres di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya untuk teman-teman semua yang belum mengisi pretestnya, boleh dilihat di kolom chat Zoom-nya ya, diisi dulu pretestnya. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja karena mengingat waktu sudah berjalan cukup lama ya dari tadi teman-teman join. Mohon maaf atas kendala sebelumnya. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di sini sebelumnya tahu nggak sih tentang stres itu apa? Terus juga bagaimana cara mengelola stres sebelumnya itu seperti gimana gitu. Nah, kalau misalnya kita tuh tahu ya pandemi COVID-19 ini, kita tuh belum tahu nih ujungnya tuh kapan. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya pandemi COVID-19 ini sudah ada dari bulan Desember, kalau nggak salah ya, tahun 2019 ya. Kita sudah melewati setahunan COVID daring. Nah, itu sudah menjadi makanan kita sehari-hari nih teman-teman. Nah, untuk memperjelas lagi, nanti saya akan menampilkan slide-nya, slide PPT-nya. Sebentar ya. Nah, ini jadi materi kita kali ini itu adalah mengelola stres di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi teman-teman gimana nih, bagaimana pengalaman teman-teman kuliah online selama ini di rumah, ketemu orangnya itu lagi yang sama. Kan biasanya kita kalau misalnya di kampus, itu kita kemana gitu ya, mengeksplor tempat-tempat di kampus, tapi sekarang nggak bisa karena adanya pandemi COVID ini yang belum juga reda. Oke, di next aja, Tak. Nah, apa itu stres? Ayo kita lihat di slide berikutnya ya. Apa itu stres ya?
Nah, jadi teman-teman, stres itu adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Nah, stres juga dapat terjadi nih karena situasi atau pikiran kita yang membuat seseorang itu putus asa, gugup, marah, ataupun bersemangat. Nah, jadi stres ini lebih sering nih dipicu oleh tekanan batin gitu ya. Tekanan batin itu seperti apa sih? Nah, misalnya nih, kalau misalnya di rumah gitu ya, kita kan namanya setiap hari gitu, dari pagi sampai sore kita kuliah, tapinya kita tuh selalu dibilang nggak ngapa-ngapain di rumah, padahal emang kenyataannya kita di rumah juga sibuk gitu ya, sibuk untuk ngerjain tugas segala macam, tapi kita selalu dibilang bantuin apa-apa gitu. Kita tuh stres udah mah, ditambah kuliah kita stres, di rumah kita disalah-salahin, serba salah, jadi itu membuat kita capek batin gitu. Terus juga nih kan ekonomi ya, kita tahu nih ekonomi di pandemi COVID-19 ini benar-benar lagi melemah-lemahnya nih teman-teman. Yang udah dapat kerja aja pada di PHK, pada dikeluarkan, dirumahkan gitu ya. Apalagi yang para orang-orang tuh yang lagi cari kerja nih, karena susah banget kan cari kerja di masa pandemi ini gitu, persaingannya juga ketat. Kita mempunyai nih skill-skill yang apa namanya yang harus dipenuhi dari suatu perusahaan itu, tapi karena pandemi ini jadi susah gitu untuk mencari pekerjaan. Nah, itu bisa membuat kita stres. Di next. Nah, teman-teman tahu dari mana nih kalau misalnya kita tuh stres? Nah, ternyata ketika seseorang itu stres, ada nih gejala-gejala yang mungkin muncul nih pada teman-teman, tapi teman-teman nggak sadar gitu. Nah, yang pertama itu ada gejala emosi. Contohnya teman-teman nih mudah gusar, terus juga teman-teman ini frustasi, terus suasana hati yang mudah berubah, kayak mood teman-teman tuh tiba-tiba sedih, tiba-tiba seneng, kayak kesenggol sedikit aja langsung marah. Nah, kayak gitu. Terus juga sulit untuk menenangkan pikiran, rendah diri, dan bahkan yang lebih parah itu bisa depresi nih teman-teman. Nah, terus gejala yang selanjutnya itu adalah gejala fisik. Nah, gejala fisik ini bisa dirasain nih sama teman-teman. Misalnya kalau teman-teman itu stres tuh akan ngerasa lemas, pusing, terus juga migrain, sakit kepala, bahkan gangguan di pencernaan kayak mual dan diare ataupun sembelit. Wah, kalau udah sembelit itu benar-benar menyiksa sekali teman-teman rasanya. Jangan sampai ya kalian semua itu kena sembelit, itu benar-benar sakit banget. Nah, terus untuk para wanita nih, kan kalian pernah nih, kadang-kadang ya kita tuh sebulan tuh nggak menstruasi, kadang kita 2 bulan bahkan nggak menstruasi, dan itu benar-benar panik banget, kayak, oh aku kenapa nih aku 2 bulan nggak mens, aku 1 bulan nggak mens gitu ya, aku kenapa ya? Nah itu jangan panik dulu teman-teman, teman-teman coba lihat lagi, teman-teman coba pikirin lagi, apa nih yang membuat teman-teman itu nggak hype gitu. Nah, mungkin aja salah satunya itu dikarenakan stres tadi, teman-teman. Karena stres pada wanita juga dapat menimbulkan keluhan ataupun gangguan menstruasi. Jadi, siklus menstruasinya itu nggak lancar gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah gejala kognitif. Jadi, dari pengetahuan teman-teman nih. Nah, misalnya gini, di kampus atau ketika belajar online nih, teman-teman sering lupa dengan materi yang padahal udah dikasih tahu sebelumnya gitu, tapi teman-teman lupa. Atau teman-teman tuh sulit nih berkonsentrasi gitu, sulit dalam belajar tuh teman-teman sulit gitu untuk memusatkan perhatian. Dan juga teman-teman itu sering merasa pesimis, juga memiliki pandangan yang negatif. Pokoknya pandangan teman-teman itu apa-apa tuh negatif aja, tentang sesuatu hal itu negatif aja. Nah, itu bisa jadi itu gejala stres teman-teman dari kognitif. Dan juga teman-teman nantinya tidak bisa membuat keputusan dengan baik gitu. Nah, yang terakhir gejalanya yaitu adalah gejala perilaku. Nah, jadi ketika teman-teman stres, itu biasanya teman-teman itu nggak mau makan, menghindari tanggung jawab, terus juga serta menunjukkan sikap gugup nih ketika misalnya teman-teman mau presentasi itu kayak demam panggung gitu ya.
gugup aja gitu. Terus juga sering menggigit kuku ataupun berjalan bolak-balik dalam artian nggak ada nih tujuannya, teman-teman tuh ngapain nggak tahu gitu tujuannya. Nah, di next. Nah, kita tiba nih, apa sih penyebab stres di masa pandemi COVID-19? Jadi di masa pandemi COVID-19 ini kita remaja itu karena kan kita terisolasi ya. Nah, biasanya gitu kita tuh kalau di kampus kalau nunggu jam jam kosong atau kita nunggu masuk gitu ya. Itu biasa kita kan ngobrol dulu, kita sharing-sharing dulu tentang hari ini tuh kita ngapain aja sih. Atau kita ngobrol-ngobrol tentang apapun gitu dengan teman-teman kita semua di kampus. Tapi kan sekarang nggak bisa ya teman-teman karena kita udah terisolasi, udah harus di rumah aja gitu. Kalau dulu sih biasanya saya dengan teman-teman tuh kalau lagi nunggu jam kosong gitu, kita biasanya tuh ke kosan yang terdekat dengan kampus untuk sekedar melepas penat ataupun mengobrol-ngobrol gitu antara satu dengan yang lainnya. Nah, di pandemi COVID-19 ini juga kita tuh apa ya, dilanda kebosanan yang cukup tinggi, yang sangat tinggi bahkan ya. Nah, ini nantinya dapat menurunkan kondisi kesehatan mental kita loh, teman-teman. Nah, terus di sini ada menurut psikolog Ihsan Bella Persada yang mengatakan bahwasannya kesehatan mental di masa pandemi ini bisa terganggu loh karena mereka belum memiliki kemampuan problem solving, kontrol diri, dan juga emosi yang optimal. Next, Tak. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada sedikit kendala. Mohon maaf teman-teman, apakah sekarang layarnya sudah terlihat? Sudah. Terlihat. Oke, Sudah. Tadi kita sampai di penyebab stres di masa pandemi ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi usia-usia kita tuh menurut psikolog Ihsan Bella Persada, kita tuh belum memiliki kemampuan problem solving yang baik. Terus juga kontrol diri dan juga emosi yang optimal.
Nah, oke, kita lanjut ke manajemen stres di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi ketika kita itu mau mengendalikan stres kita di masa COVID-19 ini, kita bisa melakukan yang namanya manajemen stres di masa pandemi ya, teman-teman. Nah, jadi apa sih itu manajemen stres? Jadi manajemen stres ini adalah bagaimana kita melakukan suatu tindakan yang melibatkan aktivitas berpikir, emosi, dan juga rencana atau jadwal pelaksanaan dan cara penyelesaian masalah. Sebentar ya teman-teman, ini ada masalah lagi. Oke, kita lanjut ya materinya. Jadi, gimana nih kita caranya mengendalikan stres, mengurangi stres? Nah, caranya adalah salah satunya dengan manajemen stres nih, teman-teman, di masa pandemi ini. Jadi, manajemen stres ini adalah bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana, atau jadwal pelaksanaan, dan cara penyelesaian masalah. Nah, jadi perlu teman-teman ketahuin bahwasannya kunci terhindar dari stres yaitu adalah selalu berpikir positif ya, teman-teman. Ingat nih, kalau kita mau terhindar dari stres ya kita pikirannya tuh harus selalu positif aja, jangan sampai ada pikiran kita yang negatif gitu. Lalu tujuan utama dari manajemen stres ini adalah untuk menjaga keseimbangan hidup gitu, teman-teman. Oke, di next. Nah, selanjutnya ini adalah langkah manajemen stres. Nah, tadi kita sudah tahu nih tentang bagaimana manajemen stres, terus juga apa itu stres. Nah, jadi kita sekarang belajar tentang langkah-langkah manajemen stres. Nah, jadi untuk yang pertama, langkahnya adalah mencari tahu dulu nih penyebab stres kita itu apa. Misalnya kita tuh stres karena belajarnya kita online, terus juga kita tuh stres karena kita nggak punya uang atau gimana. Nah, kita tuh cari tahu dulu ya penyebabnya, karena nanti setelah kita cari tahu penyebabnya, nanti kita bisa menyusun bagaimana nih kita menyelesaikan masalah kita, bagaimana cara kita mengobati stres kita, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah menerapkan pola hidup sehat. Jangan lupa ya teman-teman jaga kesehatannya, karena di pandemi COVID-19 ini kita semua itu rentan banget terkena penyakit. Nah, dengan menjaga pola hidup sehat itu contohnya kayak makan sehat, 4 sehat 5 sempurna, kayak gitu. Di dalam makanan kita tuh harus bervariasi teman-teman. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Tapi jangan sampai condong ke salah satu zat gizi, misalnya kebanyakan karbohidrat atau kebanyakan protein, atau yang lebih parah kebanyakan lemak. Nah, itu juga nggak boleh ya teman-teman. Nah, yang ketiga, ini kita luangkan waktu untuk melakukan hal yang disukai. Misalnya kalau di hari Minggu teman-teman itu ikut apa ya namanya latihan voli, nah itu juga bisa tuh. Atau nih teman-teman yang perempuan nih suka masak gitu ya. Itu bisa nih dipakai nih di masa pandemi ini. Jadi teman-teman itu bisa masak nih di rumah, terus habis itu nanti teman-teman bisa nge-record proses masaknya dari teman-teman nih nanti bisa nih di-share ke TikTok atau di-share ke YouTube. Jadi kan bermanfaat juga bagi orang dan mungkin bisa menghasilkan uang ya dari kedua platform itu. Dan juga yang terakhir itu kita hindarilah stres
yang nggak perlu. Jadi nggak usah lah apa-apa tuh terlalu dipikirin, itu jangan ya teman-teman. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara mengatasi stres. Nah, jadi yang pertama itu sudah pasti kita harus menerapkan pola hidup yang sehat ya, teman-teman. Nah, lalu ada juga pijat refleksi. Nah, jadi di pijat refleksi ini nanti saya akan memberitahukan titik-titik mana saja nih yang bisa dipakai untuk pijat ketika kita tuh stres ya. Lalu olahraga rutin. Nah, misalnya olahraganya itu 3 kali seminggu. Nah, olahraga ini banyak banget nih manfaatnya loh teman-teman. Misalnya mencegah hipertensi, mencegah kolesterol, kayak gitu. Jadi selain untuk mencegah stres juga bisa mencegah berbagai macam penyakit. Lalu ungkap keluh kesah. Nah, ungkap keluh kesah itu teman-teman bisa nih misalnya curhat sama sahabat teman-teman, cerita kayak hari ini tuh hari ini aku stres banget nih sama materi yang hari ini karena banyak banget, susah banget. Nah, itu bisa juga sebagai ungkapan keluh kesah teman-teman kepada sahabatnya gitu. Lalu yang terakhir itu melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kayak tadi ya, memasak, olahraga, ataupun ya kita sebagai umat Islam itu kita bisa melakukan zikir, kita bisa melakukan membaca Al-Quran kayak gitu untuk sedikit menyejukkan rohani kita. Next, Kak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana caranya mengurangi stres, mengobati stres dengan pijat. Nah, jadi di sini nanti ada 3 titik ya yang nanti kita bisa lakukan di rumah nih sama teman-teman juga ya kita lakukan di rumah. Nah, di sini saya akan memperlihatkan nanti bagaimana caranya. Oke. Sebelumnya di sini adalah pijat refleksinya. Jadi stres pada umumnya itu berkaitan erat nih teman-teman dengan keseimbangan hormon dalam tubuh. Nah, akibatnya tubuh itu akan merespon dan mengeluarkan kadar hormon stres yang tinggi disertai dengan kontraksi dan juga ketegangan saraf ya. Lalu ketegangan saraf ini terjadi akibat tekanan yang diterima oleh otak. Nah, untuk mengurangi kontraksi otot dan ketegangan otak dan ketegangan saraf, pijat refleksi menjadi salah satu jawaban untuk melepaskan stres dan melemaskan otot nih teman-teman. Nah, terus selanjutnya dalam Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, pasien yang mengalami depresi dan cemas itu jauh lebih rileks dan bahagia setelah dipijat. Next, Kak. Di next. Nah, teman-teman semua di sini ya adalah titik pijat refleksi yang tadi saya maksud gitu ya. Jadi teman-teman boleh nih sambil melihat video ini, teman-teman boleh sambil mempraktekkan gitu ya. Teman-teman boleh sambil mempraktikkan sendiri gitu. Yang pertama di tekanan di perut. Nah, di sini saya menggunakan boneka ya teman-teman. Bentar. Di sini saya menggunakan boneka ya teman-teman. Nah, apakah sudah terlihat gambarnya? Halo, apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah. Gambar. Sudah. Oke. Sudah, Kak. Oke, kita lanjut aja ya sekarang nih. Untuk yang pertama, kalian itu buat 2 jari nih, ujung jari tangan kanan dipusar. Mana ya dipusar? Ini saya sengaja taruh titik-titiknya. Kita lanjut aja ya. Dipusar seperti ini. Nah, terus di bagian bawah tulang dada ya teman-teman, di bawah tulang dada. Terlihat tidak gambarnya? Terlihat. Ini. Lihat, Kak.
Kalau Terlihat. kalau nggak terlihat nanti bilang aja ya. Ya. Nah, habis itu kalian condongkan nih tubuh kalian condongkan ke depan. Ini karena pakai boneka jadi kayak gini, maaf ya. Dicondongkan nih ke depan, terus habis itu kalian tekan nih dengan kuat dan juga ke dalam dan ke atas ya, seperti ini. Dan juga kalian bernafas dalam-dalam selama 1 menit. Nah, selanjutnya pada tulang selangka. Nah, mana tulang selangka ya? Tulang selangka itu yang ini kan, teman-teman? Nih, kalian bisa ngelihat nggak? Lihat nggak? Terlihat. Bisa. Nah, jadi tulang selangka di sini tulang selangka ini untuk meredakan kecemasan. Sama tadi kayak di perut atau di pusar dan juga di itu ya di bawah tulang dada itu juga untuk meredakan kecemasan juga nih. Jadi tempatkan ketiga jari di bagian datar di ujung tulang selangka nih. Nah, habis itu kalian tekan dengan kuat dan juga lambat ya. Nah, habis itu kalian nafas deh selama 1 menit secara dalam-dalam. Nah, dan yang terakhir itu adalah di area alis, di antara alis dan juga di area tulang dada ya, untuk meredakan kemarahan. Nah, jadi di sini nih, di sini adalah area alis nih ya, kita coba di sini. Ini kita tekan pakai ujung jari, seperti ini. Dan di bawah tulang dada. Seperti ini ya, di tengah tulang dada, sorry. Tengah tulang dada, habis itu kalian tekan secara perlahan, kalian relaksasikan pikiran kalian, habis itu tutup mata kalian dan bernafaslah dalam-dalam pada bagian yang Anda tekan selama 1 menit. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti itulah bagaimana cara melakukan titik pijat itu. Oke, teman-teman, sepertinya ini sudah di akhir materi yang saya bawakan kali ini. Untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya, silahkan teman-teman. Untuk 1 pertanyaan boleh, silahkan. Siapa yang mau bertanya, silahkan kita diskusi. Halo teman-teman, ada yang mau bertanya atau tidak? Atau sambil menunggu pertanyaan teman-teman, kita isi post testnya dulu ya. Oke, nanti saya akan membagikan link post testnya ya teman-teman. Tunggu ya. Nah, baik teman-teman. Sepertinya ada yang bertanya nih ya. Ada yang raise hand. Oke, dari Tiara Puspa. Silakan Tiara, boleh menanyakan soal apa? Oke, sebelumnya suara saya terdengar tidak ya? Halo? Terdengar Tiara, tapi sedikit putus. Halo, ya. Terdengar Tiara, tapi sedikit Oke, putus-putus bisa ya? oke. Jadi tadi kan disebutin ya kalau misalnya untuk untuk menangani stres sendiri itu kita harus makan makanan yang sehat gitu. Tapi kalau misalnya udah stres itu nggak mood makan lagi gitu loh, kayak mau makan aja nunggu moodnya bener gitu. Terus itu penyelesaiannya gimana ya? Itu aja sih. Oke, Apa bisa? saya akan mencoba. Oke, ya. Kenapa Tiara? Enggak, tadi dikirain putus. Oh iya, sudah pertanyaannya? Iya, itu aja Kak, cukup. Oke, saya akan mulai menjawab ya. Oke, bismillah. Jadi saya akan menjawab
mencoba menjawab pertanyaan dari Tiara yang menanyakan gimana nih kan kalau kita stres itu makannya kita males gitu ya Tiara, begitu makannya males, lalu gimana nih caranya biar kita kembali lagi gitu ya? Iya, Kak. Seperti itu Tiara? Ya. Nah, yang pertama itu tadi kita harus melakukan dulu nih, aktivitas yang kita sukain dulu deh, gitu. Jadi misalnya nih, misalnya, Tiara itu sukanya apa, membaca buku, membaca novel. Nah, Tiara bisa melakukan itu dulu. Atau yang paling utama itu Tiara bisa mengungkapkan keluh kesah dulu, baik kepada teman Tiara, kepada sahabat Tiara, kepada orang tua, kayak gitu. Nah, bisa dilakukan dengan komunikasi interpersonal ataupun komunikasi intrapersonal. Nah, jadi komunikasi interpersonal itu contohnya misalnya Tiara itu eh, cerita nih ke teman Tiara, aku tuh stres banget tahu akhir-akhir ini, gara-gara itu, seperti itu. Ceritakan semua keluh kesah Tiara. Nah, kalau misalnya komunikasi interpersonal, mungkin Tiara bisa di rumah nih, di kaca gitu ya biasanya. Kita lihat diri kita, di situ kita pandangin diri kita. Terus Tiara bilang, hari ini kamu hebat banget, hari ini kamu juara, kamu bisa menyelesaikan semua tugas-tugas kamu. Kamu emang capek, tapi kamu bisa kok, kamu pasti bisa. Nah, berikan motivasi kepada diri sendiri gitu, untuk mengubah mood kita menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah mood kita itu baik, nah baru kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya seperti makan juga jadi semangat karena kita sudah sudah mengungkapkan keluh kesah tersebut gitu loh Tiara. Mungkin seperti itu ya Tiara, apa ada yang belum jelas? Boleh ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Jadi kita harus melakukan aktivitas yang kita suka dulu ya buat balikin mood lagi. Iya, jadi kita harus melakukan apa yang kita suka, mengungkapkan keluh kesah kayak tadi gitu. Itu juga bisa dilakukan ketika kita tuh nggak mood gitu hari ini. Seperti itu, Tiara. Oke, Atau kita Kak. Terima istirahat, kasih jawabannya. atau kita istirahat dulu ya. Misalnya kita tidur dulu deh untuk mengurangi stres kita gitu. Yang hari ini udah capek banget, nah itu juga bisa dilakukan. Tuh, gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Nama saya Nika Tiara Erpiani dari UHAMKA. Ya. Gimana kalau misalnya itu ada orang yang menangani stresnya itu dengan makan cemilan terus-menerus gitu. Kan makan cemilan terus-menerus juga kan nggak baik juga ya untuk kesehatan. Nah, menurut Kak Dewita sendiri, gimana sih cara mengatasinya? Apakah sudah terdengar dengan jelas? Oh, sudah ya. Sudah nih, Kak. Oke. Jadi gini ya, kita tuh terkadang kalau misalnya tadi ini sebenarnya nyambung nih dengan pertanyaan Tiara gitu ya, agak nyambung, tentang makanan yang kita makan ketika kita stres gitu ya. Perlu kita ketahui bahwasannya ketika kita stres itu nggak harus juga makan secara berlebihan, karena itu nggak baik nantinya akan menyebabkan obesitas. Nah, sebenarnya, ini tuh sama aja sih gitu, kita bisa menanggulanginya dengan melakukan hal-hal yang disukain atau bisa, kita melakukan, pijat dulu di titik-titik yang tadi sudah dijelaskan gitu, untuk meredakan, apapun yang kita rasakan pada saat itu, untuk meredakan stres kita gitu, Kakak Nika. Jadi, lakukan dulu kita harus ingat gitu, kita harus ingat batasan untuk tidak melakukan makan yang berlebihan seperti itu, karena dampaknya itu nggak main-main ketika kita makan yang berlebihan gitu, apalagi yang kita makan itu makanan yang manis-manis gitu ya, itu juga nggak baik untuk kesehatan kita. Seperti itu, Kak Nika, mungkin ada sanggahan atau gimana? Oh, jadi bisa dengan pijat yang tadi ya? Iya, karena itu juga kan untuk mengurangi stres kita, untuk meredakan stres kita gitu. Jadi jangan sampai kita tuh kebablasan makannya, jangan sampai terus-terusan gitu loh, Kak. Harus ada batasannya, kita harus membatasi diri kita sendiri gitu. Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi atau gimana, teman-teman?
Oke, baik teman-teman. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, boleh diisi dulu link post testnya ya, yang sudah tertera di chat Zoom-nya. Mohon maaf teman-teman, linknya tidak bisa diakses ya? Halo? Itu Iya, sama Kak. aja. Iya, Prita. Oke, sebentar ya. Iya, sebentar ya, sebentar. Ditunggu ya teman-teman untuk post testnya. Oke, nah oke kita lanjut lagi ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dan kita sudah mengetahui nih bagaimana sih cara mengelola stres. Terus tadi juga ada titik-titik pijat yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengelola dan mengurangi stres. Nah, di sini saya sebelumnya mengucapkan apresiasi yang sedalam-dalamnya untuk kalian semua yang udah mau ikut di penyuluhan saya kali ini. Dan jadi kesimpulannya adalah kita tuh harus berpikir positif karena berpikir positif itu akan selalu meningkatkan dan menjaga kesehatan kita. Oke teman-teman, mungkin boleh on cam dulu kali ya kita. Yang bisa on cam, silahkan on cam karena mau didokumentasiin dulu untuk kegiatan kita hari ini. Silahkan teman-teman. Ayo teman-teman yang belum on cam, bisa on cam dulu yuk, sebentar doang kok untuk dokumentasi.
Oke, kita lanjut aja ya untuk ke dokumentasi nih teman-teman. Oke, siap-siap ya, kita bergaya dulu ya. Untuk yang slide 1. Oke, kita langsung aja. Kita bergaya dulu nih teman-teman. Ayo siapkan gaya terbaik teman-teman untuk dokumentasikan di acara ini. Silahkan. Oke. Pakai aba-aba ya, Tak. Iya, ya. 1, 2, 3. Udah ya, teman-teman. Oke, udah ya. Oke. Nah, karena sudah didokumentasikan dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, jadi sebelum ditutup, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di acara penyuluhan kali ini. Sebelumnya juga saya mohon maaf atas kendala-kendala yang tadi sempat terjadi sebelumnya karena itu di luar dugaan saya. Dan dan nanti kalau misalnya ada acara-acara penyuluhan lagi, nanti teman-teman join lagi ya. Oke. Semoga kebaikan teman-teman yang sudah join di sini, yang sudah bersedia join, bisa dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, teman-teman, saya pamit undur diri dulu. Sampai jumpa, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Dew. Kasih. Iya, teman-teman, boleh live ya. Terima kasih. Demikianlah penyuluhan kesehatan yang bisa saya sampaikan. Jika selama video atau selama penyuluhan berlangsung ada kesalahan kata yang tidak disengaja dan perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja, mohon maaf. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.